Oke. Jadi gimana persiapan belajar online? Materi udah dibagi belum? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, Udah. ini kita Udah. ada 27 partisipan. Harusnya kemarin infonya 50. Oh, ini Hana lagi di mana? Oh, enak banget nih suasananya. Hana Grace BR. BR apa nih? Hana Grace BR. Enggak. Oh, mana? Lagi panen pohon kelapa ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Suasananya enak betul kayaknya. Ada Miss Rahma juga. Apa kabar Miss Rahma? Ada Miss Rahma hadir juga, jadi segan. Sebentar ya. Pagi Pak Fauzan. Selamat pagi, Rahmawani Saragi, BR Lingga. Kok BR Lingga? Saragi aja Pak. Oh, Saragi aja. Oke. Alright, kelas. Selamat pagi kembali. Kita mulai kelasnya aja langsung ya, karena waktunya pendek. Kita mulai 9.05, diharapkan selesai di jam 10.00. Oke. Kemarin udah dibagi materi kan sama Mas Faris ya. Itu kan saya bagi per hari ya, ada day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. Kemungkinan kita akan ada day 7 and day 8. Ada 8 kali pertemuan. Satunya adalah pertemuan live. Maksudnya kita akan ketemu tatap muka, tapi mungkin dibikin sama Nadaria ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Kayak harus pakai masker, cuci tangan sebelum dan segala macamnya sebelum kita proses ke dalam kelas. Saya belum tahu nanti materi live-nya apa, tapi kemungkinan besar kita akan coba mungkin simulasi atau penyelesaian masalah atau mengenal berbagai macam istilah aviasi dengan lebih detail. Oke, saya akan mute mikrofon kalian, akan saya bikin diam. Kalau misalnya bisa dibikin diam masing-masing, silakan bikin diam. Kalau ada yang mau bertanya, please raise your hand atau langsung on-kan aja mikrofonnya. Kalau saya terlalu cepat atau mau memberikan interupsi juga sama. Angkat tangan. Oke. Chenliba Banurea. Ini Banurea marga apa? Bu. Pak, suku Pak. Apa? Pak. Oh, siap. Oke, kita mulai ya. Saya akan sharing screen ya. Ini kan kalian bisa buka di screen masing-masing atau ngelihat di handphone aja, biar mudah ya. Oke, materi kita adalah materi aviation knowledge. Di sini kita akan discuss tentang pengetahuan umum tentang bandara, terus kita juga akan belajar tentang istilah-istilah penerbangan. Kita juga akan belajar tentang juga instansi. Ya. Oke, ada yang tahu nggak maksud dari aviation ini apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Boleh bantu saya jawab nggak? Boleh dinyalain mikrofonnya kalau ada yang mau bantu jawab. Ada? Abjadjun, Pak. Oke, Amrizal Manik. Kita bikin peraturan ya. Siapa yang mau ngomong sebut namanya. Amrizal Manik, Pak, mau ngobrol gitu. Atau siapa gitu. Sebut namanya dulu baru ngomong ya. Ya, silakan Amrizal. Halo Amrizal, boleh diulang apa yang dimaksud dengan aviation? Aviation, Pak, adalah suatu penerbangan, Pak. Penerbangan, oke. Iya, Pak. Siap. Aviation adalah penerbangan. Ada lagi teman-teman yang lain? Perkenalkan, nama saya Dela Agustina. Menurut saya, Ya, Dela. aviation adalah sebuah ilmu aviasi Yes. yang membahas tentang kajian yang berada di dalam dunia penerbangan. Oke, itu secara umum ya. Oke.
Ada lagi? Makasih Dela. Ada lagi yang bisa bantu? Apa yang maksud dengan aviation? Aviation ini bahasa Pak, bahasa Jepang atau bahasa Arab? Ya? Kira-kira bahasa apa ini? Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Oke. Kalau dia bahasa Inggris, berarti ada pengertiannya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi aviation kalau bahasa Indonesia aviasi. Maksudnya adalah penerbangan. Dela tadi menyebutkan secara utuh apa itu aviation knowledge. Amrizal tadi menyebutkan aviasi secara bahasa. Dua-duanya benar. Alright. Secara istilah, aviation knowledge adalah ilmu yang membahas dan mengkaji tentang, ya bisa dibaca lah ya. Intinya adalah semua hal yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Semua hal yang berhubungan dengan aviasi. Semua hal yang berhubungan dengan benda-benda yang terbang. Itu akan disebut dengan aviation. Knowledge sendiri artinya adalah pengetahuan. Jadi kalau aviation knowledge adalah pengetahuan tentang penerbangan. Dalam konteks ini kita hanya akan belajar tentang penerbangan sipil saja. Kita nggak ikut campur dengan penerbangan militer. Nah, karena itu urusannya lain. Itu urusannya Pak Luhut Binsar dan kawan-kawan. Oke. Termasuk juga di dalamnya fasilitas penunjang dan fasilitas umum dan lainnya. Saya nggak tahu berapa dari kalian yang sudah pernah ke bandara. Atau ada yang sudah pernah naik pesawat? Siapa yang pernah naik pesawat? Saya, Pak. Saya, Pak. Kemana, Niko? Niko. Waktu naik pesawat. Kemana perginya? Ke Bandung, Pak. Nah, kemana? Ya, kemana Niko? Waktu naik pesawat berangkatnya kemana? Ke Bandung. Ke Bandung, ngapain? Pacaran ya? Jalan-jalan, Pak. Ngapain ke Bandung? Pacaran? Jalan-jalan bareng sama siapa? keluarga. Bareng keluarga. Oh, bareng keluarga. Keluarga mana? Keluarga mantan? Keluarga sendiri Oke. lah, Pak. Berangkatnya dari Medan berarti ya? Iya, dari Kuala Namu. Kan? Dari Kuala Namu pakai Lion Air kan? Iya, Lion Oke, Air. pakai Lion Air. Waktu ke bandara itu ada hal aneh nggak? Yang misalnya dilihat, wah ini canggih ya, maksudnya ini jarang ada nih, tempat saya belum pernah ada nih. Ada nggak? Ya, ada yang beda gitu lah, Pak. Apa yang paling beda selain pramugarinya? Banyak lah, Pak. Mulai dari... Banyak ya? Oke, di bandara banyak nggak mesin-mesin? Coba. Mulai dari take off, mulai dari landing, beda, Pak. Beda ya Beda semuanya? rasanya. Beda rasanya. Oke, siap. Di bandaranya sendiri, setiap masuk itu kan ada mesin-mesin, ada orang-orang, ada orang berseragam, ada orang yang pakai ID card, ada yang pakai badge dan seterusnya. Itu semua orang-orang yang memang terlibat di bandara. Artinya semua yang kalian lihat di bandara itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ini agenda kita untuk 6 hari ke depan. 2 hari sisanya akan saya bagi terpisah. Ya. Sebelumnya mungkin di materi yang diberikan oleh Nadaria udah ada. Ini yang akan kita pelajari. Pengenalan sama pengetahuan umumnya. Saya salah ngetiknya, pengetahuan. Harusnya pengetahuan. Hari kedua nanti ada istilah-istilah penerbangan dan bandara. Nah, di hari kedua ini kalian harus kuat menghafal karena ini isinya semua hafalan. Nanti akan ada ujian setiap akhir sesi dibuat oleh Nadaria. Jadi misalnya hari ini kita ketemu nih. Hari ini kita kelas, besok itu kita akan kosong. Di hari yang kosong, kalian harus belajar untuk materi hari kedua. Pada saat bersamaan, kalian akan dibebankan dengan Google Classroom, di mana kalian harus ngisi tugas-tugas yang diberikan oleh Nadaria. Di hari ketiga, kita akan belajar tentang instansi, organisasi, dan badan-badan yang ada dalam penerbangan atau aviasi. Hari keempat, kita akan belajar semua hal tentang bandara. Hari kelima kita akan belajar tentang pesawat dan perlengkapannya. Hari keenam kita akan recap. Recap ini rekapitulasi pengulangan dari hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6.
Hari 7 mungkin masih recap, hari ke-8 nanti baru exam. Ya. Cukup jelas ya sampai di sini ya. Saya lanjut ya. Oke. Pengetahuan umum. Apa yang dimaksud dengan bandar udara? Bandar udara, tinggal baca ya. Jadi yang dibilang bandara itu kepanjangan dari bandar udara. Jadi kalau ditanya sama orang, tempat pesawat terbang, bandara itu sebenarnya kepanjangan dari bandar udara. Jadi dia lokasinya bisa di air, bisa di darat. Kalau yang di air itu pesawat amfibi yang bisa mendarat. Terakhir saya ada baca berita kemarin, ada satu pesawat yang sudah ditemukan bisa mendarat di air, juga bisa mendarat di darat. Jadi udah mulai dibikin makin canggih teknologinya. Oke. Termasuk di dalamnya, di bandara itu harus ada bagian untuk kedatangan, bagian keberangkatan, dan bagian pergerakan di darat dari pesawat udara. Maksudnya bagian dari pergerakan di darat dari pesawat adalah pelataran parkirnya. Tempat pesawat itu parkir, berhenti, naikkan penumpang, nurunkan penumpang, itu semua disebut bandara. Jadi secara umum bandara itu adalah daerah atau lokasi di mana sebuah penerbangan beroperasi. Ya. Terus kalau penerbangan apa? Kalau kata Wikipedia ya kayak dibaca penerbangan ya secara umum lah ya. Kalau ditanya penerbangan itu ya yang namanya penerbangan pasti ngomongnya tentang pesawat, tentang helikopter. Isinya itu apa? Ini masih ada yang mau join lagi. Oke, sudah. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Setiap 5 detik nggak ada respon pertanyaan, saya lanjut ya. Oke. Dunia penerbangan pada umumnya. Hari pertama ini kalian hanya saya minta untuk buka pikiran. Kayak apa kita sekarang dan kayak apa kalian diminta di masa akan datang. Ini kan rata-rata kelahirannya 2000-an ya. 2000 ya. Windy kelahiran 2000. Iya, Pak. Ya, oke. Berarti masih ya cabai-cabian lah ya. Atau ada yang terong-terongan. Oke. Kalau era sekarang. Jadi ini saya bagi-bagi ya. Yang pertama ini kan ada di sini, ini open sky nih. Dulunya langit itu ketutup. Apa maksudnya ketutup langit? Jadi dulu tuh yang boleh terbang dari satu daerah ke daerah lain adalah pemilik negara tersebut. Misalnya pesawat saya ini pesawat yang terbang dari Medan ke Malaysia. Dari Malaysia saya nggak boleh terbang ke tempat lain. Saya harus balik lagi ke Medan. Apa maksud dari open sky? Open sky ini maksudnya gini, kalau saya punya pesawat nih, pesawatnya pesawat Indonesia, saya terbang nih dari Medan, saya terbang ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur, saya boleh terbang lagi ke rutenya mereka. Dari Kuala Lumpur saya boleh sambung mau ke Singapura, dari Kuala Lumpur saya bisa sambung mau ke Terengganu, dari Kuala Lumpur saya bisa sambung mau ke Palembang. Itu yang dimaksud open sky. Kita boleh mengambil pasarnya orang di negara lain. Dulu itu nggak boleh. Jadi kalau kita yang di Indonesia ya udah terbangnya Indonesia aja. Terus kalau kita keluar negeri misalnya kayak ke Singapura, Jakarta Singapura ke Jakarta lagi, nggak boleh ke tempat lain. Lama-lama orang berpikir kayak ini kalau gini-gini terus bisa nggak majulah airline. Mau berapa lama perkembangan sebuah penerbangan kalau terus-terusan terbang dengan rute-rute terbatas. Nah, akhirnya dibikinlah kesepakatan. Di open sky, langit dibuka. Jadi siapa aja boleh terbang kemana aja. Waktu langit sudah dibuka, ternyata habis dibuka, dulunya orang kan kalau dibilang jalan-jalan itu kan pasti ke luar negeri. Kalau dibilang luar negeri itu kan pasti ke Belanda, ke Amerika. Nggak dihitung tuh, kalau ke Malaysia nggak dihitung luar negeri. Kalau ke Singapura nggak hitung luar negeri. Luar negeri itu kalau udah ke Eropa, ke Amerika, ke ke Australia, ke benua orang putih. Nah ternyata seiring waktu kiblat orang nggak ke sana lagi, datang ke Asia. Asia ini kan pulau lagi, benua terbesar di dunia.
di planet ini ya, di planet ini Asia itu merupakan benua terbesar. Jadinya sekarang semua mata itu datang ke Asia. Habis langit dibuka, orang berbondong-bondong, wah datang ke Asia lah. Bawa pesawatnya, jalanin semua, rutenya di Asia. Terbang dari Asia, pesawat dari Amerika terbang ke Asia, pesawat dari Australia terbang ke Asia. Semua ke sana numpuk ya. Nah, nggak disadari, industri aviasi ini berkembangnya tuh kayak apa ya, kayak bom Hiroshima, besar sekali. Industrinya berkembang besar sampai kalau kalian buka yang namanya aplikasi flight radar, tahu flight radar ya? Pernah lihat aplikasi ini? Kalau ada di Google Play atau di radar. Flight radar ini menunjukkan lokasi-lokasi pesawat yang saat ini sedang terbang di atas bumi. Itu jumlahnya ribuan per hari. Dia berkembang pesat sekali gara-gara nih open langit udah dibuka, negara Asia jadi tujuan. Industri aviasi ini berkembang luar biasa. Waktu dia berkembang luar biasa, peluang kerja ini tercipta lebar. Lebarnya lebar sekali. Dulu untuk kerja di bandara setengah mati. Nggak bisa cuma tamatan SMA atau kuliah pun agak susah masuk bandara. Karena kenapa? Orang yang kerja bandara ini dianggap prestis. Waktu ditanya, di mana kok kerja? Bandara lah, wih gila kali gue bandara. Padahal bandara cuma yang punya cabut rumput aja sana. Tapi waktu disebut di bandara, orang bilang, wah ini hebat ya di bandara ini. Nah, waktu peluang kerja tercipta besar sekali ini, terjadilah persaingan. Kan semua kan mau jadi karyawan nih, mau kerja maksudnya, semua mau kerja. Waktu persaingan ini terjadi, sayangnya ternyata SDM-nya kurang. Manusianya nggak ada. Industrinya udah berkembang besar, peluang kerjanya banyak, tercipta persaingan, SDM nggak ada. Apa yang terjadi? Asia yang tadinya menjadi tujuan ini, dia nggak jadi tuan rumah lagi. Yang kerja di Asia ini siapa? Orang dari Belanda, orang dari Afrika, orang dari Amerika, orang dari entah dari mana-mana, semua kerja di Asia. Persaingan tadi memunculkan apa? Memunculkan masalah baru ternyata. Peluang kerja besar tadi ini nggak bisa dinikmati oleh orang lokal, dinikmati sama orang-orang dari luar. Karena tadi nih di awal langit udah dibuka, siapa aja bisa sekarang. Nah, waktu SDM ini kurang, mulailah semua orang melihat kenapa bisa kurang. Lihat, ternyata masalahnya ada di pendidikan. Nah, waktu masalah ada di pendidikan, semua kan berharap instan. Apa contoh instan? Kalau mau kerja, ya sogok pakai uang. Itu cara instan pertama. Mau kerja aman, ya udah kerja sama negara. Kasih uang, siapin uang sekian puluh juta, minta sama keluarga, kumpul duit, main togel atau apa segala macam, udah banyak uang, kasih ke badan tertentu, udah diterima kerja. Uangnya nggak berkah, terus susah. Nah, waktu kurang SDM ini, beberapa orang melihat nih ada peluang yang bisa dimanfaatkan sekaligus meningkatkan bisa meningkatkan daya saing manusia-manusia itu sendiri. Keluarlah sekolah-sekolah kayak Nadaria, kayak apa tuh lagi namanya saya lupa, Sky Aviation, entah apa-apalah namanya. Sampai negara sendiri buka, ada satu sekolah penerbangan di Curug khusus untuk pilot dan engineering. Itu mereka buka. Untuk apa? Untuk supaya tetap bisa bersaing di kancah industri aviasi ini kurang sekali. Nah, SDM ini siapa? Kalau saya nggak hitung SDM lagi ya, karena udah tua, udah jenggotan, udah pikiran udah mulai nggak tajam. SDM ini ternyata ya adik-adik sekalian yang lahir 2000, yang cabai ini sebentar lagi kan makin pedas nih. Makin pedas, yang terong makin keras, ya kan. Nah, kalian nih yang main sekarang. Kami ini cuma bisa nunjukin jalan aja, nih jalannya gini. Karena kenapa? Nanti kita akan belajar sedikit lah kalau memang ada kelasnya nanti. Namanya generation gap. Kalian ini kan anak milenial, ya. Apa-apa tuh maunya instan aja. Instan cepat, instan cepat, instan cepat. Nah, anak milenial ini punya pola berbeda dengan kami ini. Nah, zaman sekarang udah diciptakan untuk anak milenial. Kami yang udah angkatan baby boomer, yang udah selisih umurnya maka kalian mungkin 20 tahun, 15 tahun, kami yang harus menyesuaikan ke kalian. Tapi
di saat bersamaan permintaan pasar itu tetap, kalian juga harus bisa menyesuaikan ke bagaimana dunia pekerjaan. Nah, ada peluang kerja besar. Kalau saya secara pribadi dari AirAsia lah ya, kalau saya juga sambil mewakili perusahaan saya berharap sekali Asia yang menjadi tujuan ini, isi pegawai kerjanya kita juga lah. Jangan kita terus-terusan jadi penonton di tanah sendiri. Gimana caranya supaya kita bisa jadi tuan rumah? Kita harus siap bersaing. Gimana caranya supaya kita siap bersaing? Kita harus nambah ilmu dan sumber daya kita. Gimana cara nambah ilmu dan sumber daya? Satu, bunuh penyakit. Penyakit yang paling umum sekarang. Namanya al-malas. Tahu nama penyakitnya kan? Lawan tuh baik-baik. Penyakit yang sampai sekarang menghantui, sampai saya kalau di kantor itu, kalau misalnya udah mulai interview atau nerima karyawan baru, kalau udah datang anak-anak baru atau ini, begitu udah kelihatan sifat malas, udah coret aja namanya, udah suruh cari kerja tempat lainnya sampai dia rajin, baru join. Alright, cukup jelas sampai di sini, kita lanjut. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut. Airline business model. Di dunia saat ini, dulunya penerbangan tuh cuma ada satu. Yang bisa naik pesawat tuh zaman dulu cuma orang-orang berduit. Punya uang, punya kedudukan, punya kantor bagus. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh yang bisa naik pesawat. Kita yang remah-remah tenggo nih, udahlah, lihat-lihat aja kalau zaman dulu. Susah untuk naik pesawat. Nah, waktu dulu penerbangan atau pesawat dianggap transportasi mahal, orang-orang mulai berpikir, apa yang bikin mahal? Dicari sumber ini segala macam, ternyata ketemu yang bikin mahal itu apa. Dibikinlah sebuah konsep sampai ternyata untuk naik pesawat itu nggak perlu mahal. Waktu konsep itu ditemukan, bisnis airline terpecah. Jadi paling utama itu 3. Kita nggak ngomong 3, kita nggak ngomong kargo yang paling bawah. Kita ngomong yang nomor 1, nomor 2. Pertama itu disebutnya full service, yang kedua disebut low cost airline. Apa yang dimaksud dengan full service? Catat ya, nanti mungkin keluar di ujian. Full service, oh ya, kalian ini sambil belajar, ini belajar kayak ini, buku sama pulpen siapin ya sebelah ya. Minimal entah kalau ada mama di sebelah bilang, Mak, ini yang aku bilang ingat ya Mak ya, nanti ulangkan. Ya minimal ada orang sebelah lah. Oke, kalau full service adalah penerbangan atau bisnis penerbangan yang harga tiketnya udah termasuk, yang harga tiketnya itu sudah mencakup semuanya. Ini setiap kalimat yang saya ucap, kalian yang bikin summary sendiri ya, kalian yang bikin rangkuman sendiri. Kita belajar kan sistem anak kuliah, jadi jangan gurunya lagi yang ngasih tahu. Ini ya yang dirangkum. Yang saya ucapkan, kalau menurut kalian penting, kalian catat. Oke. Yang pertama adalah full service. Apa full service itu? Full service adalah sebuah bisnis penerbangan di mana dalam harga tiket yang dibeli sudah mencakup semuanya. Mencakup makanan, mencakup barang bagasi, mencakup asuransi, mencakup transportasi, dan segalanya. Apa yang membedakan dia sama low cost? Nah, kalau full service ini, waktu kita beli tiket pesawatnya, kita nggak bisa milih. Misalnya gini, kita beli nih, mau naik pesawat Garuda misalnya. Harga tiketnya 2 juta. Jakarta, Medan misalnya. Harga tiketnya 2 juta. Di dalam 2 juta itu, udah ada, kita akan dapat makanan, kita akan dapat bagasi gratis, kita akan dapat asuransi, dan seterusnya. Padahal mungkin beberapa dari kita tuh nggak perlu makan, karena misalnya baru siap sarapan, tapi sampai pesawat dikasih lagi makanan. Kita padahal nggak perlu bagasi, karena ya saya nggak bawa barang, buat apa saya disuruh bayar untuk barang, padahal saya nggak bawa barang. Terus saya nggak perlu asuransi, karena saya punya asuransi yang lebih bagus, untuk apa saya bayar. Nah, kalau full service ini semuanya udah dalam all in ya,
Jadi waktu kita naik pesawat yang full service, kita akan dapat semuanya. Asuransi, dapat ini. Butuh nggak butuh, kita dapat. Itu full service. Menangnya apa? Full service ini pelayanannya memang top. Pelayanannya memang top. Kenapa? Karena semuanya udah masuk di situ. Harganya mahal, dia kan gini, kalau makin mahal sebuah produk kita beli, tingkat untuk orang mengeluh atau komplain itu kan makin tinggi deh. Orang akan makin minta ini dan itu ya, sama kayak kalian beli handphone harga 10 juta, begitu lecet dikit, wah ini kok bisa ini, kami ini begini dan begitu. Banyak permintaan. Coba beli yang 500.000, rusak, buang beli baru, kan orang kaya. Jadi bedanya full service kayak gitu. Nah, kalau low cost kayak mana? Low cost ini, jadi dulu full service itu adalah untuk semua airline. Jadi semua pesawat itu, atau semua maskapai, atau semua airline, itu pakai konsepnya full service. Orang dapat makan, dapat bagasi, dapat semuanya. Sekarang, orang udah nggak mau lagi ya. Kalau ada yang menawarkan low cost, kenapa enggak? Kakek low cost, kakeknya penerbangan bertarif rendah di dunia, atau kakeknya low cost airline di dunia, itu ada di Amerika, namanya Southwest. Dia yang pertama kali memprakarsai bagaimana konsep penerbangan bertarif rendah. Apa yang terjadi di low cost? Low cost ini, yang pertama, makan beli terpisah, bagasi beli terpisah, asuransi beli terpisah, transportasi beli terpisah. Terus yang kita beli apa aja? Yang kita beli, harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat itu apa? Ya harga minyak lah yang kita beli. Harga minyak atau harga untuk keuntungan si maskapainya. Terus kalau kita butuh asuransi, gimana? Beli lagi sendiri. Kalau kita belum makan, ya beli lagi makanan sendiri. Kalau kita mau beli bagasi atau mau bawa barang, ya beli lagi barang sendiri. Jadi semuanya dipisah-pisah. Itu yang bikin dia jadi murah. Sekarang zaman udah berubah. Full service ini udah hampir disalip sama low cost airline. Udah kalah jauh malahan. Orang-orang udah mulai, buat apa beli? Ya kayak tadi saya bilang, orang udah mulai, ya kayak anak milenial lah. Anak milenial kan gitu. Nggak butuh yang ngapain. Kalau misalnya bisa mudah, ngapain jadi susah gitu ya. Jadi mulai ditinggalkan yang full service. Yang naik tetap ada kalangannya, tapi kalangan tertentu yang eksklusif lah. Kalau low cost ini dia udah merajai sekarang, bahkan sekarang kalau saya malahan lihat contohnya kayak Garuda. Garuda itu udah harus putar kepala, dia harus buka Citylink. Citylink itu kan low cost. Citylink itu penerbangan, jadi ini tulis ya. Penerbangan bertarif rendah disebutnya low cost airline. Kalau full service itu penerbangan apa saya bilangnya? Istilahnya saya belum dapat bahasa Indonesianya, nanti saya kasih. Tapi low cost airline adalah penerbangan bertarif rendah. Maksud dari bertarif rendah adalah orang hanya membeli apa yang dia butuhkan. Kalau dia butuhnya makanan dan tiket, ya dia akan beli 2. Oke. Nah, yang terjadi sama Garuda buka Citylink. Di Citylink diberlakukan sistem low cost. Kalau mau kursinya duduk sama-sama, beli. Kalau mau kursinya duduk di depan, beli. Kalau mau makanan tambahan, beli, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus beli dan beli, supaya bisa menyaingi bisnis low cost yang lain. Bisnis penerbangan yang bertarif rendah yang lain. Nah, umumnya, kalian nanti, kalau masuk ke dunia kerja, kalian akan berada di low cost airline. Karena kayak Lion, Sriwijaya, Citylink, terus apa lagi ya, AirAsia, Jetstar, Tiger Airways, terus apa lagi ya, ada beberapa airline yang mungkin dari luar kayak Firefly, itu semua low cost dan paling banyak ada di dunia sekarang. Kemungkinan besar kalian ada di situ. Kalau kalian nanti ternyata bisa masuk di Garuda, di full service, nggak terlalu jauh berbeda lah konsepnya, saya pikir. Tapi hampir besar kemungkinan kalian akan ada di low cost airline. Jadi harus mulai membiasakan diri dengan istilah ini. Ya. Alright, yang berikutnya itu yang ketiga, airline business model yang ketiga adalah kargo. Pesawat kargo itu nggak banyak. Di Indonesia ini cuma ada yang punya kargo itu benar-benar kargo cuma Garuda. Sisanya itu penerbangan biasa yang bagasinya difungsikan sebagai kargo, ya kayak pengiriman biasa, tapi bukan pesawat untuk kargo. Pesawat untuk kargo itu semua isi pesawatnya, kursi-kursi penumpangnya dibongkar, dijadiin tempat taruh barang. Itu pesawat kargo. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Lanjut kita. Amelia David. Oke, sebelum lanjut saya mau nanya, jelas nggak yang disampaikan? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Siap. Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Oke. Ikut ya? Jelas, Pak. Jelas. Siap. Oke. Apa tantangan aviasi di Indonesia? Tantangan aviasi yang pertama kali terjadi di kita, ini yang kalau saya setiap ada buka interview atau buka tes di sini, di tempat kita, terutama kalau di Medan, yang pertama kali jadi masalah besar untuk kita di Indonesia ini adalah latar belakang pendidikan. Nggak banyak orang sekolah di tempat kita. Masih jadi tantangan lah. Latar belakang pendidikan, salah satu juga yang bikin kita ini, di tempat kita ini ada kecenderungan, kalau terlalu pintar nih suka dibully. Terlalu bodoh dibully, terlalu pintar dibully. Jadi, kayak apa? Nggak siap nerima keadaan kalau kita nih. Itu yang saya lihat, termasuk di zamannya saya. Dulu saya orang yang kayak gitu juga, sampai akhirnya saya udah mulai kerja, udah mulai kebuka pikiran, makanya saya mau share ke kawan-kawan sekalian. Jadi latar belakang pendidikan, yang pertama, kalau di tempat kita, hampir kebanyakan orang yang mau bergabung di dunia aviasi, itu jarang sarjana. Itu yang pertama. Rata-rata habis SMA maunya kerja, habis SMA maunya kerja, habis SMA maunya kerja. Sedikit juga yang mau masuk lembaga pendidikan, kayak masuk Nadaria, kayak masuk sekolah penerbangan, masuk sekolah singkat, kursus, itu sedikit. Rata-rata maunya habis SMA, bawa lamaran kerja. Habis SMA, bawa lamaran kerja. Ini tantangan kita yang pertama. Yang kedua adalah budaya. Ini yang paling sulit. Contohnya apa? Contohnya gini. Ada nggak yang pernah ngomong bahasa Inggris sama kawannya berdua? Di depan kawan-kawan yang lain? Adalah pasti ya, walaupun cuma dikit-dikit. Nah, kalau kita ngomong sama, misalnya Adele ngomong sama Niko, tanya, misalnya di depan Marfuja. Del, kata Niko, how are you? It has been a long time not see you. Pasti ada aja yang nyeletuk nih, so Inggris gila nih. Apa tinggal di Medan pun nggak ya so Inggris? Itu budaya kita yang sampai sekarang bagi saya tuh, Masya Allah. Nih, kapan mau maju kita? Beda sama orang di luar negeri. Luar negeri yang usah jauh-jauh lah, kita lihat di Malaysia aja. Di Malaysia malahan beberapa kosakata Inggris dimasukkan ke dalam bahasa gaulnya mereka. Misalnya, you nak kemana? Padahal dia bilangnya kamu kan, dia ganti sama you. I pergi kedai bicycle sekejap misalnya. Dia sebutkan kosakata Inggris ada di dalamnya. Nggak malu untuk belajar. Kalau di kita, nggak usah kan itu. Misalnya kita mau praktek percakapan apa gitu, misalnya disuruh guru kita, coba kamu, misalnya Iman maju, jelaskan ke depan. Begitu Iman berdiri di depan di kelas, jadi kawan-kawan kita mulai, wah sok guru kok, padahal kok bodoh, lempar kayak kertas. Budaya kita kurang bagus. Nah, budaya-budaya kayak gini harapannya bisa kita hilangi pelan-pelan. Kalian kan udah mulai masuk dalam industri penerbangan. Jadi kalian jangan geli kalau lihat ada orang ngomong bahasa Inggris di depan kalian. Ada orang yang ngomong dengan bahasa teratur. Kan kita semua paham lah ya, kalau orang Sumatera ini, termasuk saya orang Sumatera. Kita termasuk salah satu ras yang merusak bahasa Indonesia. Contoh, naik, kita bilang naik. Ya kan? Terus, pergi, kita bilang pergi. Ya kan? Apa namanya lagi, satu lagi, hijau, kita bilang hijau. Banyak dari kita nih yang istilahnya apa ya, yang besar dalam budaya yang tidak terlalu mendukung kita untuk maju. Saya berharap ini teman-teman yang ada di sini semua, anak-anak milenial yang masih cabai-cabian dan terong-terongan ini, kalian jadi penggebrak, jadi pendobrak. Zaman kita ini udah capek betul ada di budaya-budaya orang nggak mendukung satu sama lain. So, saya berharap kalian nih yang hidup di zaman penuh teknologi ini udah mulai bisa
menebarkan positivitas. Jangan lagi ada, ini contoh ya, contoh budaya, ya, budaya gabung teknologi dalam tempat yang salah. Misal, kawan kalian upload video, videonya isinya misalnya tentang cara memasak ikan lele goreng misalnya. Masak dia ikan lele, digorengnya ikan lele. Coba kalian baca komentar di bawahnya. Komentarnya nggak ada sangkut paut nanti sama ikan lele. Kok wajannya angus? Kompornya kok apinya warna merah? Lelenya nggak dipotong. Kok lampunya gelap kali? Kalimat mendukung tuh sedikit kali. Saya lihat kalau misalnya ini kalau gini-gini terus susah nih maju nih. Jadi saya harap teman-teman yang ada di sini semua, anak-anak milenial harapan bangsa dan negara, jadilah pendobrak. Kalian masuk dalam dunia aviasi, dunia yang penuh persaingan ini, jadi orang siap gitu. Jadi orang siap, nggak malu, terus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, menghargai budaya-budaya. Jadi jadi orang yang siap untuk maju itu siap. Berikutnya, tantangan yang keempat itu adalah kepercayaan diri. Ini sama penyakit kita juga nih. Apa contoh kepercayaan diri yang rendah? Misalnya, ini saya suka menganalogikan dengan orang asing kalau datang. Misalnya datang orang bule ke sekolah kalian. Pasti asumsi kalian, kalau ngelihat orang bule, bukan pastilah, hampir 80%, 90% asumsi kalian. Halo sir, mister, kita tiba-tiba jadi orang ramah. How are you? Ini mister, ini begini. Selalu menganggap orang bule adalah orang kaya. Ya, kalau ada datang orang bule, mister, dolar, itu ya. Dolar, mister. Jadi, padahal dia datang kemari, mungkin dia miskin mau nyari kerja. Dia dilihat, ini kayaknya orang kampung sini bisa juga nih tipu-tipu soal harga kelapa misalnya. Tapi karena kepercayaan diri kita yang rendah, kita selalu menganggap kita ini nggak lebih baik dari bangsa lain. Tapi percayalah kalian tuh, atau kita bagus. Kita nih punya harga diri, kita nih punya marwah. So, kalian harus pede. Waktu saya bilang kalian harus pede, benar-benar pede. Karena kenapa? Setiap kali saya melakukan interview untuk penerimaan pekerjaan, kalau sudah datang orang dari yang tamatan SMA misalnya, datang dari daerah mana gitu di luar dari Medan, itu sampai gemetar, keringatnya sebesar batang jagung, terus rambutnya udah nggak tahu bilang lagi, karena nggak pede. Dia udah takut duluan, karena dia pikir aku nggak mampu lah bersaingnya sama orang Medan ini selama ini. Jangan ya. Harapan saya kalian yang di sini harus punya PD yang tinggi. PD yang tinggi yang pada tempatnya. Oke. Jadi tantangan kita yang keempat, kepercayaan diri, ini harus ditingkatkan, dikalahkan semua malu-malu, kita harus maju. Terus berikutnya, tantangan aviasi di Indonesia adalah lingkungan. Masalah lingkungan itu yang mendukung kalian. Misalnya kayak mama di rumah, alah ngapain kau jauh-jauh kali kau kerja. Udahlah kau nih, nyangkol sawah ya, tangkap ikan gabus, jual duit. Dia kasih pengertian ke orang tua, mak kita ingin maju, kami ingin ngasih sesuatu yang lebih dari ini. Bilang Indonesia adalah aturan negara. Aturan negara ini, ya kita tahu sendiri ya, negara kita ya, ada gengnya cebong, ada gengnya apa sih, kampret lah, ada gengnya orang nggak ngerti ini, ada berkubu-kubu, akhirnya kita nggak bisa maju. Jadi kadang-kadang aturan negara ini menyulitkan kita. Tapi kalau kita punya latar belakang pendidikan yang baik, budaya yang oke, sama teknologi yang mendukung, saya rasa aturan negara ini nggak jadi masalah besar. Ya, oke, kita lanjut. Kita masuk dalam, sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Ini nggak mau nanya antara nggak tahu atau udah malas nanya atau ngantuk nih. Udah makan sahur? Baru aja ya? Amel baru makan, Mel? Kok segar kali kayaknya? Budi ya? Enggak apa, udah sahur kok dari tadi. Oh, udah sahur. Oke. Ahmad Syahri, sahur juga nggak? Udah sahur. Oh, sahur. Oke, siap. Trifosa Patricia, ini nggak sahur kan? Pasti segar. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini?
kita lanjut ya. Oke, berikutnya adalah profesi dalam aviasi. Pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang bakalan ada di dunia aviasi, dan kami bakalan di mana? Sebelumnya saya mau nanya nih sama anak GSI. Ada nggak GSI di sini? Ada nih. Yuda Rahman, GSI. Rambutnya belah samping Iya, ganteng Pak. kali. Nah, Yud, saya mau nanya nih. GSI itu di bayangan kamu bakalan apa kerjanya? Menurut saya di bandara, Pak. Bandara. Ngapain Yud di bandara? Kira-kira kalau GSI ada bayangan nggak bakalan jadi apa? Entah jadi Mungkin. Superman. Karena antar barang, antar penumpang ya. Antar penumpang. Oke. Ada yang airline staff nggak di sini? Siapa? Siti Melsa airline staff? Atau upside? Airline staff. Airline staff. Ya. Siti bayangannya jadi apa airline staff? Ya, karyawan di penerbangan. Iya, ngapain di situ? Baca-baca Quran, apa entah baca-baca hadis? Enggak, layanin Kira-kira ngapain di situ? layanin masyarakat yang mau pergi ke luar negeri kayak gitu maksudnya. Oh, gitu. Melayani masyarakat ya? Ah, iya. Oke. Kalau Imam Marzuki? Nah, Imam jadi apa, Mam? Rencananya, Mam? GSI operator, Pak. GSE operator, sama lah kayak Yuda tadi ya. Kira-kira bayangannya apa tuh, Mam? Ngapain aja tuh jadi GSE? Parkiran pesawat. Mantap kali ya. Terus apa lagi bayangannya? Terus mendorong pesawat. Terus Kuat kali dorong pesawat pakai. Bukan, Pak, pakai Oke, mesin. Oke. Oke, mesin. Lanjut. Apa lagi, Mam? Bayangannya apa, Mam? terus ngantarin tas penumpang. Oke, berarti semua yang berhubungan dengan peralatan dan kendaraan lah ya, Mam ya? Yap. Oke. Ada yang absek nggak di sini? Coba satu orang. Absek mana absek? Saya, Pak. Saya, Pak. Apa nih? Yang cowok dulu nih, absek. Coba kira-kira di bandara nanti ngapain? Masalah keamanan, Pak. Pemeriksaan. Keamanan dan pemeriksaan, Pak. Apa yang diperiksa? Iya, apa yang diperiksa? Dompetnya, apa ini? Pemeriksaan barang-barang yang tidak bisa dibawa ke bandara, Pak. Oke, berarti ya barang-barang yang dianggap berbahaya untuk masuk ke dalam bandara atau pesawat ya. Yang tadi yang cewek siapa? Yang absek? Saya, Pak. Oh, Mel, coba Mel. Ya, Pak. Itu, Pak, bagian yang menjaga keamanan di bandara. Terus yang menjaga mesin X-ray. Terus yang menjaga yang memeriksa orang-orang yang ingin melakukan perjalanan gitu, Pak. Dia membawa benda-benda berbahaya atau tidak? Oke. Jadi kalau misalnya dia bawa barang berbahaya, langsung tangkap aja? Enggak, Pak. Barangnya disita gitu, Pak. Barangnya disita. Oke. Iya. Oke, baik. Oke. Kenapa saya tanya ini? Saya pengen kalian punya pandangan. Aku jadi apa nih? Jangan aku sekolah-sekolah aja tak tahu belum aku jadi apa. Nah, saya mau kasih tahu kalian bahwasanya ada apa aja sih di bandara itu? Pekerjaan apa aja yang saya bisa tekuni di bandara? Oke. Di bandara itu ada 4 bagian yang kalian bisa tahu secara umum. 4 bagian. Yang pertama ada flight operation. Ya, apa namanya? Flight operation. Bahasa Indonesianya operasional penerbangan. Ya, operasional darat. Yang ketiga safety and security. Bahasa Indonesianya keamanan dan keselamatan. Yang keempat namanya back office atau perkantorannya. Itu beragam ya pekerjaan umum. Yang spesifik itu pekerjaannya yang 3 ini, flight operation, ground operation, safety and security. Ini harus ada lisensi khusus atau ada surat-surat khusus sebelum bisa kerja di sini. Kalau back office nggak selalu, kadang-kadang asal kita ngerti cara komunikasi yang baik, mengoperasikan komputer, muka oke sedikit,
Ya oke-nya oke inilah, oke penyiar ya. Atau apa istilahnya? Enak dipandang, bukan ganteng atau jelek, enak dipandang. Ini bisa masuk back office tanpa harus ada lisensi. Tapi kalau 3 yang ini umumnya akan membutuhkan perizinan. Perizinan itu didapat dengan sekolah-sekolah kayak gini, kayak Nadaria, kayak sekolah dari Departemen Perhubungan, kayak sekolah dari negara, dan seterusnya. Oke, kita masuk ya, satu-satu. Flight operation. Apa aja sih yang ada di flight operation? Yang pertama, pilot. Pernah dengar ya pilot ya? Nah ya, pilot orang yang bawa pesawat. Pilot ini dibagi 2 dia. Yang satu namanya kapten pilot, yang satu namanya first officer atau asisten penerbang. Apa beda kapten pilot sama first officer? Pernah lihat pilot? Entah di TV, entah di mana, pernah ya. Dia pakai topinya, topi polisi kan? Topinya topi polisi gitu. Nah, yang membedakan kapten pilot dengan yang bukan kapten pilot adalah garis di bahunya. Kalau garis di bahunya ada 4, kalau ini hitungan 4 garis itu namanya kapten pilot. Kalau kurang dari 4 berarti dia bukan kapten pilot, namanya first officer. Cukup jelas? Jadi jangan salah-salah panggil nanti ya kalau udah kerja. Selamat pagi Pak Kapten, semua dikaptenkan. Selamat pagi Pak Pilot, semua dipilot. Lihat. Kalau garis ada 4, Pak Kapten. Nggak usah pakai Pak sebenarnya, Kapten aja. Atau Captain. Kalau First Officer, kalau garisnya itu kurang dari 4, misalnya 3, 2, 1. Kalau kalian panggil, selamat pagi Captain. Nah, dia sumringah nanti. Dia bahagia. Aduh, udah jadi Kapten, dipanggil-panggil. Ya, didoakan, nggak apa-apa, amin juga. Tapi yang Kapten Pilot, garisnya ada 4 di bahunya. Sisanya lainnya sama. Apa beda kapten pilot sama first officer? Kapten pilot, kalau tulis kapten pilot, kalau kalian naik ke pesawat, mau ABSEC, mau airline staff, mau GSA, naik ke pesawat, mau tahu yang mana kapten pilot, di tempat ruang kemudi pesawat, dia duduk di sebelah kiri. Dia selalu duduk di sebelah kiri. Oke, kita nggak akan balas, Kita nggak akan bahas lengkap ya. Ini ada di hari kedua nanti. Ada tanya jawabnya juga. Berikutnya, ada pekerjaan yang namanya cabin crew atau flight attendant, alias pramugara. Ini junior, senior, flight supervisor, ini cuma tingkatannya. Tiap airline beda-beda. Tiap maskapai beda-beda sebutannya. Tapi mereka nggak dipanggil sebagai, permisi Mbak junior cabin crew, nggak. Permisi Mbak senior cabin crew, nggak. Cukup panggil Mbak, Mas saja. Nggak ada beda dalam detail. Beda dengan pilot tadi, yang satu kita panggil kapten, yang satu kita panggil Mas atau Pak. Berikutnya ada yang namanya flight engineer. Ini teknisi penerbangan, mekanik. Kalau kalian ada bakat di mekanika atau suka dalam bagian mekanik, dari GSA biasanya bisa lompat itu. Artinya kalau kalian belajarnya bagus, ada peluang untuk buka sekolah mekanik, ikut. Sekolahnya bukan sekolah murah memang ya. Tapi kalau siapa tahu dibiayai atau ada beasiswa ikut. Ini bagus. Flight engineer. Ilmunya bisa sampai tua. Kalau pilot batas usia terbang 60 sampai 65. Kalau pramugara paling banter 45. Karena kalau 50 masih terbang, lah nenek-nenek. Orang nggak ada yang mau terbang lagi nanti. Yang mau naik pesawat lagi, dia lihat, oh, ini nenek aku yang terbang. Rata-rata umurnya terbatas ini. Dan biasa perusahaan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Flight engineer sama. Dia kayak pilot. Usianya bisa sampai 65, ada yang 70. Jadi ilmunya lama dipakai. Ya, ini pangkat-pangkatnya. Sama, nggak perlu dipanggil dengan sebutan berbeda. Ini hanya posisi bekerja aja. Oke, kalau untuk flight operation secara umum ada pilot, pramugara, ada teknisi. Berikutnya. Nih, wilayah kalian yang paling banyak nih. Di sinilah kalian berkutat nanti nih. Berapa orang kalian ini? Ada 50 di sini. Ground staff, ada check-in staff, ada pasasi. Check-in staff bagian apa? Bagian yang men-check-in-kan orang. Pasasi bagian apa? Timbang-timbang barang dan men-check-in-kan orang. Ini tugasnya tugas satu orang nih, ground staff. Di sini kalian paling banyak nanti. Rata-rata anak Nadaria nanti di sini main nih. Siapa aja yang ada di ground staff, termasuklah si airline staff tadi. Yang dibilang tadi, saya mau jadi airline staff, di sinilah dia di tugasnya. Di ground staff. Ada juga yang namanya flight operation officer. Ini sebagian nanti, waktu kalian belajar sama Pak Elvi, kalau saya nggak salah namanya.
GSE sama kayaknya GSE aja deh yang belajar nih. Ada belajar load sheet namanya. Belajar load sheet. Semua tiga posisi ini, flight dispatcher, load sheeter, flight scheduling, and crewing, ini pakai lisensi. Kalian harus sekolah lagi. Nggak bisa tiba-tiba dari Nadaria langsung jadi flight dispatcher, nggak bisa. Harus sekolah lagi. Sekolah ini nanti dikasih kalian surat izin, dicap oleh Departemen Perhubungan menandakan kalau kalian ini udah layak bekerja sebagai 3 posisi ini. Tapi nanti kalian akan dapat pelajaran ini, load sheeter. Ini saya suka nih, saya pernah beberapa kali belajar, cuma karena saya agak bego sedikit di matematika, jadi kurang nangkap. Tapi kalau kalian, kalau ada yang memang ini bagus. Ini ilmunya, kebanyakan laki-laki sih. Perempuan saya pernah lihat 2 orang, 2 atau 3 orang di PT JAS. Sama sigapnya, kalau udah ngitung, wah hebat. Berikutnya, ground handling. Ini tadi yang gengnya Imam, nih GSE, rem, marshaller. Dia di marshaller nih yang parkirkan pesawat. Loader yang ngatur di mana susunan barang di pesawat dimasukkan di bagasi. Flight controller yang untuk nentuin parkir di mana. Ini umumnya nih di sini nih ground handling hampir semuanya laki-laki. Jarang saya lihat perempuan. Ini memang pekerjaan laki-laki. Dulu saya sebelum jadi pramugara, saya berharap nih bisa kerja di salah satu ini. Entah GSE, entah jadi rem staff. Saya suka di sini karena ini pekerjaan laki-laki. Keringat, bau-bau ketiak sedikit, hitam di sini nih. Ya. Oke, berikutnya ada lagi bagian komersial. Orang airline staff juga di sini nanti. Dia ada sales and ticketing sama reservasi. Jadi bagian jual beli tiket. Biasanya habis keluar keputusan menteri kemarin, nggak ada lagi di bandara. Mereka kerjanya di kantor kota. Ini enak nih, kerjanya di kantor-kantor airline ini kan di hotel, di apa namanya, di gedung-gedung. Nah, ini orang komersial nih. Ini sama airline staff bisa ke sini. Terus cargo staff, udah pada tahu lah kargo nanti ya. Terus ada passenger service. Passenger service ini tadi yang kayak kata siapa tadi, Siti bilang. Ini yang untuk melayani orang kalau mau pergian. Kita ngasih informasi, kita ngasih jalan keluar tentang kalau ada masalah apa, ada di sini. Nah, kalian semua yang ada di kelas ini hari ini, kalian kemungkinan besar ada di ground operation. Dan kalau kalian ada di ground operation, saya berharap suatu saat perusahaan tempat kalian bekerja itu nggak cuma perusahaan kecil, tapi perusahaan besar. Nanti kan enak, kenal si Imam kok. Imam yang mana? Kerja di itu, di Restuti yang mana? Yang kerja di Singapura. Yang jebolan dari Padang Bulan misalnya. Jadi ada pride khusus gitu. Dan beban itu ada di kalian sekarang. Right? Lanjut ya. Ini tadi yang gengnya Absek. Amel sama si Amrizal tadi ini. Absek itu, safety and security, bagian safety and security itu ada 3 bagian kalau di bandara. Ada Absek Airport, ini yang jaga-jaga X-ray, ya namanya X-ray. Yang jaga-jaga bandara, ini di bawah naungannya Absek Airport. Dia bekerja di bawah Angkasa Pura. Angkasa Pura 1 atau Angkasa Pura 2. Siapa ini Angkasa Pura? Nanti di hari ketiga kita akan belajar. Berikutnya ada Absek Airline. Absek Airline ini jadi setiap airline atau maskapai penerbangan, misalnya kayak Garuda, Sriwijaya, AirAsia, mereka punya petugas Absek sendiri. Jadi kita bekerja itu kalau jadi Absek nggak selalu harus nggak selalu harus di Angkasa Pura aja, tapi bisa jadi kita nanti di maskapainya atau bisa di Bentar ya. Bentar ya. Oke, Absek tadi ada Absek bandara, ada Abseknya maskapai, ada militer. Kalau Absek lulus ya di Angkasa Pura, minimal bisa di airline lah.
Kalau di Angkasa Pura, ini tarafnya kan taraf BUMN, insya Allah bagus. Ya, jadi ya siapa tahu peluangnya ada. Kalau Afsec Airline, mudah-mudahan bisa kerja di perusahaan-perusahaan penerbangan kayak Lion, Garuda, Sriwijaya, AirAsia, dan penerbangan lainnya sebagai security officer. Kalau militer, udah pasti nggak mungkin lah kalian. Masa kalian mau masuk Nadaria, mau jadi polisi, mau jadi tentara, ya enggak lah. Nah, kenapa saya kasih tahu ini? Jadi orang Afsec nih, jangan kita berpikir bahwasanya keamanan itu cuma tanggung jawab kami aja kalau di bandara. Semuanya kami, enggak. Di sana tuh ada pas pampres, ada tentara, ada polisi, tapi nggak berpakaian dinas. Mereka berpakaian safari itu pakaian official. Nah, secara umum ini adalah profesi-profesi yang ada di bandara. Oke. Materi hari ini sampai di sini aja. Sebelum kalian mual dan muntah, jadi 1 jam saya rasa cukup. Next, nanti kita ketemu lagi. Saya nggak tutup ini dengan pertanyaan karena waktunya juga sudah pas. Takutnya nanti ada kelas lain yang udah nunggu kalian. Belajar, dibaca bukunya, ingat kalian adalah penerus bangsa, jadi jangan lagi ada pikiran, aku kan masih anak kecil, aku kan baru tamat SMA, aku kan masih cabe-cabean, enggak. Kalian udah besar, udah masuk dunia kerja, udah harus siap, mental, fisik, dan spiritual. Kasih bangga orang tua, kasih bangga diri sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di next session, nanti instruksi berikutnya akan datang dari Nadaria. Sampai jumpa semuanya, terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih Pak Fauzan. Pak. Oke. Luar nih. Halo, Dek. Dengar suara Pak? Suara Pak? Halo, dengar suara? Wow. Nggak dengar. Gimana, Mas? Wow. Siapa, Wes? Enggak, belum. Dia lagi rusak keyboardnya. Kita bikin hening sebentar ya. Sambil nunggu dari Mas Faris, kalian kalau mau tanya silakan ya. Tapi sesinya sesi bebas. Nanya jangan aneh-aneh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ada pemain bola sudah dari Inggris ya. Michael Owen, mana Michael Owen? Pak. Main bola. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kalau mau penerbangan, mau berangkat naik pesawat, kan ada berapa macam tiketnya itu kan? Gimana? Coba ulang lagi.